Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama channel saya Siplus Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini berkembang dengan baik. Mudah-mudahan pengalaman yang ada di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan intinya di sini saya untuk berbagi pengalaman dan cerita tentang dunia perbengkelan yang terjadi di lapangan. Jadi di sini di video kali ini saya akan membahas tentang pemasangan ring piston bagi yang pemula ya teman-teman. Kalau yang sudah tahu syukur alhamdulillah. Tapi kalau bagi yang pemula, teman-teman bisa lihat video ini dan menonton video ini bagaimanakah cara untuk memasang ring piston untuk pemula. Tapi kalau untuk pengaturan celah ring piston itu sudah ada video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin berbagi tutorial cara memasang ring piston pada pistonnya, khususnya untuk pemula. Jadi di hadapan saya ini ada ring piston yang pertama, yang kedua ada pin pistonnya, yang ketiga ada spinnya ya teman-teman, ada pistonnya juga dan ada boringnya. Jadi di sini saya akan membahas ring pistonnya terlebih dahulu biar teman-teman pemula bisa paham dan mengerti apa itu ring piston ini. Jadi ring piston ini ada terbagi tiga ya teman-teman. Yang pertama ring olinya, yang kedua ring kompresi, yang ketiga ring untuk menahan pembakaran di dalamnya atau pembakaran di dalamnya. Oke, setelah itu saya akan bahas dulu. Jadi ini ring olinya ya teman-teman. Pada ringnya tadi saya akan membahas. Jadi ini ring olinya yang pertama. Maka ring oli ini ada pengapitnya ya teman-teman, timbal balik seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini untuk pengapitan ring olinya ya teman-teman. Jadi ring oli ini berfungsi untuk tujuan membasahi piston dalam saat pergerakan piston ini tidak kering ya teman-teman. Di bagian sininya dia akan selalu basah karena ada ring olinya tersebut. Oke, yang kedua ada ring kompresinya juga ya teman-teman. Jadi ring kompresi ini sangat tajam sekali di bagian tepi-tepinya seperti ini, itu sangat tajam sekali ya teman-teman. Nah seperti ini ya, sangat tajam sekali. Jadi ini kegunaannya untuk kompresi tidak bocor ya teman-teman. Kompresi tidak bocor melalui piston ini dan bocor ke bawah atau ke dalam mesin. Seandainya bocor maka akibatnya oli terhisap juga oleh piston ini. Itu kegunaannya pada ring kompresi ini. Yang ketiga yaitu ada ring menahan pembakaran di saat piston bekerja ya teman-teman. Jadi ring ini kegunaannya adalah tujuannya supaya pembakaran tersebut tidak merembes melalui ring ini. Nah jadi kalau pembakaran itu bekerja, dia akan ditahan oleh ring ini. Jadi ring ini tidak tajam ya teman-teman. Nah di bagian ujung ini tidak tajam tapi halus, sangat halus sekali. Nah yang kedua ini tujuan ring ini berfungsi untuk memperlicin pada boringnya ya teman-teman. Makanya setiap motor orang itu kalau dibongkar pasti boringnya ini licin ya teman-teman. Nah jadi kegunaannya yang membuat licin boring ini itu adalah ring pembakaran ini yang membuat licin pada boring tersebut. Nah jadi ini tujuannya untuk menahan pembakaran tidak merembes melalui ring kompresi ini. Jadi ditahan oleh ring pembakaran ini. Nah mudah-mudahan teman-teman mengerti ya teman-teman. Itu untuk pembahasan ring pistonnya. Sini saya membahasnya tidak banyak neko-neko ya teman-teman. Saya langsung saja pada intinya. Yang kedua saya akan membahas pada pistonnya. Jadi di sini pistonnya Mio ya teman-teman. Jadi piston itu bermacam-macam modelnya, bermacam-macam pula untuk garis petunjuk pada piston tersebut seperti ini.
Nah, ini ada garisnya ya teman-teman. Ini petunjuknya cara pemasangannya. Tapi di sini pistonnya hampir sama, timbal balik. Yang pertama seperti ini, dia sama, tidak ada keraguan. Jadi yang kedua saya balik seperti ini, masih sama. Jadi ini bebas ya teman-teman, mau dibalik ini, mau dibalik tanda ini ke atas seperti ini, atau ini dibalik ke bawah, sama saja. Tapi alangkah baiknya, lebih baik kalau untuk anjuran pada pistonnya kita ikuti saja ya teman-teman, karena pistonnya juga baru. Nah, ikuti saja garis pada petunjuk ini, diarahkan saja ini ke bawah, atau posisikan ini menuju panahnya menuju ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau piston yang lain teman-teman bisa lihat dulu ya teman-teman pistonnya. Kalau pistonnya seperti ini itu bisa dipasang timbal balik ya teman-teman, tidak masalah. Yang penting tidak ada coakan seperti ini. Nah, kalau ini kan tidak ada coakan, cuman ini dibikin seperti piring berlubang saja ya teman-teman. Jadi saat headnya bekerja, otomatis klepnya akan terbuka dan menutup, dia tidak akan bersinggungan pada piston ini. Makanya dibuat seperti ini. Jadi ini bebas ya teman-teman, mau diputar balik, mau diputar ke bawah, terserah secara teman-teman. Tapi menurut saya lebih bagusnya teman-teman ikuti saja untuk jarum atau panah petunjuk ini, posisikan saja itu ke bawah pernah ini. Jadi yang kedua, kalau seandainya teman-teman memiliki piston, nah contohnya seperti ini ya teman-teman, piston bekas ya. Kalau teman-teman ada perbaikan atau pembongkar mesin mengganti piston, posisi pistonnya seperti ini, ada coakan ya, ada coakan seperti ini pada ujung pistonnya ini atau kepalanya seperti ini. Nah, satu coakannya lebar, yang satu lagi coakannya kecil. Nah, jadi yang coakan lebar ini itu posisinya pada ini ya teman-teman. Dimana-mana motor itu atau mobil atau apa semuanya itu posisi pada klepnya itu untuk bagian in itu pasti lebar ya teman-teman. Yang kedua, kalau untuk bagian X nya itu dia pasti agak kecil dari in nya. Nah, itu saja pedomannya untuk teman-teman pemula, itu saja untuk pedomannya. Yang pertama, kalau ini coakannya lebar berarti itu posisinya pada in. Kalau ini coakannya kecil itu berarti posisinya pada X atau exhaust atau klep apinya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk membaca kalau pistonnya seperti ini. Khusus pemula ya teman-teman. Kalau sudah tahu alhamdulillah syukur. Jadi di sini posisi pistonnya sama seperti Mio tadi ya teman-teman, sama. Nah, sama seperti ini. Tidak ada bedanya. Nah, dia sama ya, ketingginya juga sama, tidak ada bedanya. Tapi ini tidak bisa dibolak-balik karena apa? Karena di posisi coakannya ini sudah dibikin oleh pabrik pada piston ini, ada coakannya kecil dan besar. Nah, jadi ini piston ini tidak bisa teman-teman balikin. Maksudnya posisinya pengennya teman-teman ini misalnya ini sudah gores mau dipakai lagi nih misalnya. Nah, terus ganti ringnya saja misalnya kan. Terus posisi pistonnya ini sudah gores pada bagian I-nya gitu. Jadi posisi teman-teman ingin membalikkan piston ini, jangan ya teman-teman, akibatnya fatal nantinya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mencoak ini lagi, membesarkan coakannya boleh, serah teman-teman, nggak apa-apa. Kalau dicoak lagi ini membesar seperti posisi seperti ini. Ini untuk bagian motor standar ya teman-teman, bukan bore up atau gimana. Nah, jadi ini bisa teman-teman coak lagi dalam keadaan posisi besar seperti ini. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi angka baiknya teman-teman ganti saja dengan barang yang baru. Kalau posisinya ini sudah gores, teman-teman ingin membalikan ke atas, boleh-boleh saja, ganti ring pistonnya saja, boleh-boleh juga. Yang penting pada coakannya ini harus teman besarkan. Kalau seandainya posisinya goresannya di pada bagian klep in yang di sininya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ingin membalikan karena biayanya kurang, teman-teman pasti mengganti ring pistonnya saja. Oke, posisinya teman-teman ini ke atas. Teman-teman cukup coak ini saja, lebarkan saja coakannya seperti ini. Nah, ya kalau untuk hasil alhamdulillah, yang penting kerjanya teliti saja ya teman-teman. Nah, itu perbandingan piston yang seperti ini dan yang seperti ini. Nah, kalau ini bebas. Kalau untuk Mio mau teman-teman balikin, teman-teman putar posisinya, terserah. Yang penting usahakan posisi pasang ring pistonnya pas dan tidak
tidak akan jadi masalah nantinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk penjelasan ring piston sama pistonnya sudah mengerti teman-teman ya, apalagi pemulanya ya. Ini khususnya untuk pemula. Oke. Yang ketiga, saya akan lanjut untuk memasang ring pistonnya ya teman-teman. Teman-teman perhatikan kalau untuk pemula. Jadi ini posisinya seperti ini. Saya ingin mengikuti garis panahnya. Oke, ini saya posisikan panahnya arah ke bawah. Di posisinya ini arah ke bawah. Oke. Yang pertama teman-teman pasang dulu ring pernya dulu ya teman-teman, biar tidak susah nantinya. Nah, posisikan di tengah-tengah seperti ini. Jadi kalau penjelasan ring piston ini sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya, tapi di sini nggak apa-apa saya jelaskan lagi buat teman-teman pemula, biar teman-teman pemula bisa paham dan mengerti. Oke. Setelah ini posisinya di pertengahan, teman-teman pasang lagi ring apitannya ya teman-teman. Nah, posisikan di bawah lebih dahulu, terserah mau di atas dulu atau di bawah dulu, terserah. Kalau di sini saya posisikan dulu di bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau ring oli ini dia sangat lentur sekali karena dia tipis, jadi gampang sekali teman untuk memasaknya. Setelah itu posisikan pada ring yang ini di posisi pinggiran lubang pin piston. Oke. Nah, seperti itu. Setelah itu teman-teman pasang lagi untuk apitannya. Nah, posisikan untuk ini di posisi pertengahan lubang pin piston ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Aduh. Nah, jadi seperti ini. Lihat lagi teman-teman posisi ring piston yang ring olinya pir tadi, posisikan dipertengahkan. Yang kedua, ini posisinya ring atasnya di tengah-tengah lubang pin. Yang pertama tadi di samping lubang pinnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Setelah itu karena ini posisinya ke bawah, saya ngikutin panah. Nah, jadi otomatis posisi ring olinya seperti ini saya rakit. Oke, yang ketiga saya memasang ring kompresinya. Jadi ring kompresi ini bagian ke atasnya sangat tajam sekali ya teman-teman, tapi bagian bawahnya lumayan tajam sih. Jadi posisi yang bagian sangat tajam ini kita posisikan di atas. Teman-teman cukup kalau misalnya tidak mengerti pada ring kompresi ini, teman-teman cukup lihat aja ini ada tandanya. Nah, posisikan saja pada nomor ring piston ini bagian ke atas saja seperti ini. Nah, disposisikan ini seperti ini. Kalau teman-teman tidak mengerti, apalagi pemula ya. Oke, setelah itu kita lanjut pasang. Untuk pemasangannya sangat gampang sekali teman-teman. Untuk pemula, nah posisikan saja seperti ini, putar, lanjut pasang. Oke, masuk ya. Setelah itu kita posisikan ini. Nah, ini posisinya bawah ya. Posisikan ini di samping seperti ini. Nah, di samping lubang pin piston. Nah, anggap saja ini garisnya kita pedoman ya teman-teman. Yang kedua, ring pembakarannya ya teman-teman. Sama seperti yang saya bilang tadi, posisikan saja nomornya ini bagian atas. Oke, kita pasang lagi. Slok. Oke, masuk. Setelah masuk seperti ini, posisikan lagi. Nah, ini jarumnya tadi ya teman-teman. Ini posisinya sudah pas ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, setelah itu posisi ring kompresi itu berada di sini. Anggap saja garis ini. Nah, garis ini. Setelah itu ring pembakarannya anggap saja kita berpedoman pada garis ini juga. Jadi seperti ini. Nah, selesai. Teman-teman cukup pasang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk teman pemula mengerti dengan penjelasan saya ini. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Tutorialnya singkat tapi mudah-mudahan ini mengerti lebih cepat, khususnya teman pemula yang mau belajar untuk memasang ring piston pada pistonnya. Nah, jadi seperti inilah penjelasan kalau menurut pengalaman saya. Tapi yang saya lakukan, pengalaman saya seperti ini, itu hasilnya alhamdulillah.
tidak membawa petaka, malah membawa hal kebaikan. Oke. Jadi kalau ini posisinya standar seperti ini, jadi motor ini bisa awet ya teman-teman. Beda lagi kalau aturan celah ring pistonnya, untuk teman-teman semua mungkin ilmunya beda-beda ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah memakai celah rem piston seperti teman-teman. Nah, saya memakai celah rem piston dengan menurut pengalaman dan standarnya seperti ini. Oke, untuk pemasangan ini ringnya setelah terpasang di stang sehernya, baru teman-teman masukkan pin piston, setelah itu masukkan ringnya. Oke, seperti itu. Oke, setelah itu sampai di sini saja ya teman-teman penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadikan ini pengalaman pertama mungkin untuk teman-teman pemula. Singkat sekali video saya sekarang ini ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, untuk yang baru nonton dukungannya hanya menekan subscribe, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman tahu video terbaru saya. Dan juga jangan lupa komen-komen di bawah dan like videonya ya teman-teman. Oke, terima kasih.